Selama ini tuh gue tuh being myself atau munafik. Dan credibility gue akan hancur. Yes. Karena gue udah terlanjur. Halo sahabat kuliner, berjumpa kembali bersama saya Kopao di Kopi Kang Tao Kopao. Kali ini saya ditemani dengan bro saya yang sudah sangat terkenal ya sekarang ini ya, yaitu Bro Sunil Tolani. Yeay. Bro, apa kabar bro? Great bro. Nah, kita mau berbagi cerita, ya, berbagi peluang dan Kang Tao ditemani dengan secangkir kopi. Ini kita ceritanya 3M nih bro ya. Betul bro, 3M. Make money maximum. Bukan yang itu bro. Oh bukan yang gitu ya? Iya, Gue pikir kan tahu. Pakai masker, ya, menjaga jarak sama Mencuci tangan. mencuci tangan. Dan Oke. muka. Biar fresh. Oke, Bro, gimana bro? ya, thank you for coming bro. Thank you for inviting juga bro. Yes, masih di pandemi, masih di akhir tahun 2020 nih bro. Iya, betul. Kita ngomong terakhir di bulan Maret ya bro ya? Di bulan Pas ini. baru-baru pandemi itu bro. Betul banget. Di studio sama nih, di studio ceritakan seperti ini bro. Ya, udah renov-renov dikit lah bro. Keren bro. Pertama saya lihat ini nih bro. Kaos bro nih, Merdeka is me bro. Oh iya. What's that bro? I feel I am free. I feel I am merdeka bro. Merdeka is me karena gue itu merdeka secara mindset bro. Oke. Kalau secara negara udah bro. Ya, We live benar. in a negara yang udah merdeka. Tapi mindset bro. Sekian tahun gue terjajah bro. Oke. Nah, Dengan belief system yang kacau bro. benar. Ya termasuk ini nih, era pandemi ini kan. Benar. Banyak banget yang terintimidasi gitu kan. Benar. Merasa no hope ya kan. Merasa kayaknya no future bahkan kan. Nah benar. Gile, gue udah planning nih ya, udah bertahun-tahun mau tahun 2020 ini mau planning ini itu tiba-tiba hilang bro. Enggak bro, itu enggak begitu Mengenaskan. Yang mengenaskan itu repetition bro. Oh. Tiap tahun kita Iya. drop nih Iya, dengan harapan tahun depan akan lebih baik. oke. Yang parah pas pandemi. Tahun depan akan lebih baik. Ini mah tahun depan sama sekali nggak kelihatan harapan tahun berikutnya. Yes, 2020, 2021 nggak ada yang tahu. benar. Biasa tiap tahun begitu, resolusi tahun baru. Gue Iya. udah nggak mau bikin resolusi lagi lah bro. Gue mah cari solusi aja udah. Oke. Nah itu benar bro. Sebenarnya kita nggak usah ngomong pandemi ya. Tahun-tahun lalu saya sempat sharing tuh, sering sharing ya. Ada teman-teman kita sebagian ya yang ketika mereka ngalamin krisis, kan sebenarnya kita udah krisis panjang ya bro ya. 2018, 2019, belum lagi sebelum-sebelumnya. Iya. Ada sebagian orang yang terus berpikir bahwa kayaknya kali ini ya sepi gara-gara pemilu kali gitu kan. Kemudian tahun depan lebih bagus lah, tahu-tahu tahun depan ada banjir lah, Benar. tahu-tahu ada ribut-ribut dan lain-lain kan. Challenges after challenges after. Yes. Nah, tiba-tiba terjadilah tahun 2020 ini yang di luar pemikiran orang. Benar. The whole world Yes. was on silence, lockdown. Itu secara skala besar ya, ke semua orang, humanity bahkan. Tapi yang tadi bro bilang kan benar juga tuh, banyak orang kan secara pribadi ya, masing-masing pribadi pernah ngalamin tuh. Mungkin bro sendiri tadi kan akhirnya declare I'm free. Yeah. Nah, apa yang bro alami ya, yang pernah bro alami dan bagaimana akhirnya you can declare that you are free bro? Yang gue alamin ya, gue kayak ngikutin arus bro. Jadi gue itu kadang merasa gue seolah-olah tahu tujuan gue kemana, padahal ternyata gue itu kayak orang ngeflow. Oke. Ngeflow kan Iya. kita hidup itu ngeflow aja, ternyata Benar. bukan ngeflow yang benar. Be in the state of flow. Flow in your goal, flow in your end goal. You be in that spirit, be in that flow. Tapi bukan lo ngeflow apa kata orang. Ntar follower lo banyak, lo senang. Ntar unfollow lo banyak, lo sedih. Iya. Ntar yang komen lo keren, lo senang. Ntar yang bilang ada yang kritik lo sedih. Kayak hidup lo tuh kayak disurrounded sama apa kata orang. Capek gak sih? Banget. Iya. Gue merdeka dari itu bro.
Wih, wow. Jadi gue udah tahu where Great. I wanna be, who I wanna be, how I want to live my life, and I'm trying to help people to achieve that. Ya mungkin masalah banyak orang di saat sekarang ya, apalagi kan sosial media gitu kan, orang maunya eksis, tongsis juga, iya kan, apa selfie gitu segala macam kan. Semua orang pengen banget tuh seperti itu bro. Benar bro. Nah di tengah-tengah seperti itu justru malah mereka merasa sendiri itu kan. You're right. Jadi the feeling of merasa sendiri itu kadang-kadang karena kita gini, kita itu apa ya? Kalau gue mikir tuh, kadang kita tuh disconnected sama keluarga. Kita tuh disconnected sama teman. Iya. Kenapa? Karena kita mungkin udah lama nggak ngecek, ke diri kita gitu loh. Iya. Selama ini tuh gue tuh being myself atau munafik. Tapi gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena gue takut dijudge dan credibility gue akan hancur. Yes. Karena gue udah terlanjur menciptakan image, oh gue itu strong, gue itu solid, gue itu powerful, dan gue itu successful. Padahal hari gini guys, orang sukses aja, lu mana kagak tahu ada yang bisa rugi triliunan. Iya. Ada yang rugi ratusan miliar. Cuman karena dia udah terlanjur suksesnya kagak kerasa. Iya. Tapi ada yang sampai rugi mungkin sehari 1 M bro, per hari bro. Iya, ada juga. So gue merasa kalau udah tahu namanya pandemi, udah tahu challenge, udah tahu global challenge, ya udah sih kalau memang lagi kena masalah, it's okay. Just accept it. Nah kita yang terjebak dalam penjara kita sendiri. Di kepala kita tuh ada pengadilan sendiri. Nah pengadilan itu yang mengadili kita. Lo itu nggak boleh begini lo. Nah itu kita mengizinkan tanpa memaknai dengan baik. Merdekaisme is like, buat gue merdekaisme is the merdekaisme, like the story about being free from the judgment. Tapi being more knowing, lebih kayak kita lebih menyadari bahwa in life there is God, there is myself. Consciousness bahasa Indonesia apa tuh bro? Kesadaran, nurani. Ada nurani. Nurani itu menemani gue loh dimanapun. Ada yang ngomong kan di dalam dia, lo jangan begini, lo barusan kasar bro. Ada yang ngomong kan, itu siapa itu? Itu nemenin lo terus, tapi kita nggak pernah dengerin. Kita pokoknya yang penting, wah ketemu orang. Nggak jelas purpose-nya. Jadi kita mencoba menajamkan. Apakah itu proses sehari? Kagak bro. It's a never ending process. Itu namanya mastery bro menurut gue. Merdeka is mastery. Proses. Okay, knowing ourselves and accept ourselves, Yes. knowing there is God, Yeah. ya kan? Who is under control, Yes. who is controlling, ya? Iya. He's under control him. Iya. Ngopi dulu bro. Abis gue bikin tuh kopinya gimana rasanya? Nah, ini di brew sendiri sama Bronil loh. Ayo bro. Ini bro, ini adalah Robusta Jawa Iya. dengan Arabica Tapan. Tapan itu di daerah Sulawesi kalau nggak salah. Oh. Sama gua mix little bit of my secret ingredient. Oke. Enak bro, enak. Ini smooth banget, nggak bikin dak-dikduk ya. Ini juga cold brew, jadi enak bro, enak. As I love coffee. Nah itu tuh menarik sih bro. Banyak orang memang itu ya terkungkung ya dengan ketakutannya dia dan juga dengan image yang dia bangun gitu kan. Yang which is sayangnya itu bukan dia ya. Malah dengan kejadian pandemi ini semakin jauh dari aslinya gitu loh. Bener. Apa yang bro suggest untuk teman-teman kita yang lagi ngalamin seperti ini? Pertama pada saat gue sih suggest gak ada salahnya lu berkoar dan berteriak di sosmed karena itu untuk attention grabbing kan. Kita butuh atensi, kita butuh orang, kita butuh mengcapture orang interest ke kita agar dagangan kita, jualan kita lebih laku.
Iya. Tapi lakukanlah dengan smart, lakukanlah dengan kesadaran. Jangan copy pastenya tingkat dewa. At least hal begini deh gue ceritain. Gue itu dulu tipe orang yang males mikir. Terus gue merasa ya ATM boleh dong bos. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Tapi sebenarnya ternyata setelah gue dalemin lagi, 90% tidak ada yang modifikasi. Amati, tiru. Copy paste. 90% yang gue perhatiin loh. Wow. Dan modifikasi itu kenapa tidak terjadi? Karena males. Saking malesnya dia cuma amati, tiru, ya kan? Mungkin kalau modif warnanya doang diganti, fontnya doang diganti, teksnya, stylenya doang diganti. Yang dimaksud modifikasi itu kan amati, tiru, artinya amati kontennya, tiru strateginya, modifikasi agar outputnya itu kelihatan original. Itu yang dimaksud dengan ATM. Iya. Tapi itu juga masih nggak cukup. Perlu double J bro. Wih, apa tuh? Jago jualan. Oke. ATM JJ menurut gue. Dan banyak orang itu stuck. Dan begitu dia stuck karena dia sifatnya motivasinya adalah mengamati dan meniru, tidak memodifikasi. Karena untuk memodifikasi kalau kita harus mengerti dulu. Benar. Harus berpikir ya. Akhirnya begitu kena tantangan dia loyo. Gue udah melakukan. Gue udah coba. Gue udah ngikutin. Tapi nggak jalan. Ya karena lu cuma ngikutin. Lu tidak memahami dua aspek. Kenapa dia melakukan itu? Apakah kalau gue tiru cocok sama market gue? Cocok sama personality gue? Sometimes gue pengen ngikutin lu, Pau. Tapi belum tentu bisa. Iya. Coba lu orang lihat senyumannya. Gue kagak bisa senyum kayak dia. Lu lihat. Ya kan? Kagak bisa. Sebaliknya dia juga nggak bisa senyum kayak gua, gitu loh. Atau bewoknya juga nggak bisa ditiru gitu, ini. Nah, artinya ada sisi yang lu milikin. Misalnya gua terinspirasi sama lu sebagai sahabat gitu ya. Oh Paulus tuh orangnya kalem ya, calm. Gue pengen coba. Tapi personality gua itu powerful. Berarti yang bisa gua lakukan adalah toning down. Kalau gue mau niru lu, berarti gue menadak. Gak cocok bro, itu bukan gue gitu kan. Yes. Dan kalau gue tadi yang nggak mikir, gue main niru aja, kacau nggak bro? Kacau. Iya, itu memang perlu penggalian ya, pengenalan kita ke dalam ya seperti apa diri kita untuk bisa mengeluarkan itu pada akhirnya. Jadi startnya dari dalam, inside out. Betul. Kan? Jadi harus mulai dari dalam, bukan dari luar dipaksain masukin ke dalam biar cocok. Betul. Jadi ya kayak gue, guys, gue sering banget tuker pikiran sama Paulus. Jadi kalau ngomongin mentorship buat gue ya kayak dia bisa menjadi mentor gue bisa jadi mentor dia bisa jadi coach gue bisa jadi coachnya dia. I think friendship yang benar yang begitu. I think di saat we need to get the right opinion, we should know who we talk. And thanks to you, man. Jadi my terminologi as mindset hacker tuh dari dia. Gitu. Idenya dari dia gitu. Ya gitulah. Iya, thank you for become my bro gitu bro. Mungkin some of our friends ya, mungkin yang juga lagi nonton, mereka juga berjuang tuh untuk breakthrough juga sebenarnya kan. Tapi mereka juga ngalamin hambatan-hambatan kan. Kayak susah banget gitu loh. Apalagi yang ekstrovert banget ya. Wah, yang suka share, gue gimana dong, gue gimana misalnya gitu kan. Nah, akhirnya mereka punya kesulitan juga kan untuk mereka ambil waktu untuk berdiam buat mereka sendiri juga. Nah, itu gimana tuh bro yang seperti itu? Iya, makanya ya itu kayak gue dulu lah bro, waktu gue awal-awal sering ngobrol sama lo kan, gue orangnya kan ngegas ini ngegas sana. Tapi kebetulan ya kalau kayak begitu mah kadang-kadang kitanya kudu nurut ya. Masalahnya banyak orang nanya bukan untuk mendapat jawaban. Iya. Dia nanya untuk lo komen, dan buat dia lo komen itu kemenangan dia. Oke. Nah kalau gua nanya karena gue beneran butuh jawaban, gue butuh perspektif. Buat gue manusia yang merdeka adalah manusia yang kaya dengan perspektif, bro. Oke. Kaya dengan perspektif, dan kalau dia bisa kaya dengan perspektif, berarti dia punya sudut pandang yang luas, bro. Iya.
berarti dia nggak gampang mengambil keputusan secara cepat. Karena dia punya proses. Iya. Berarti dia nggak langsung, pandemi nih, mati, gue nggak bisa makan, nggak, tunggu. Ini pandemi, berarti saatnya gue harus di rumah. Gue udah nggak ada pilihan nih, semua udah tutup. Oke, kondisi lagi. Ini ngomongin diri gue dulu, jangan ngomongin Indonesia, jangan ngomongin Jawa, jangan ngomongin Jakarta, ya kan? Iya. Ngomongin diri gue dulu, baru ngomongin tetangga gue dong, komplek gue. Iya. Dibalik gitu loh, gue dulu, baru komplek gue, baru kota gue, baru pulau gue, baru negara gue gitu loh. Oke, kembali lagi dari diri kita sendiri ya. Ya kan, gue gimana sama keluarga gue gimana? Oh, gue harus begini, kondisinya begini, coba gue cari kesempatan apa, gue ngobrol sama siapa, kondisi begini. Jangan latah, kebanyakan latah digital bro. Oke. Bukan sadar digital. Benar. Mendadak semua. Gue juga waktu itu bikin konten, tapi gue bikin konten motivasi gue simple bro. Gue stres di rumah, lo tahu gue demen kopi kan? Oh. Okay. Jadi gue bikin aja konten, gue bikin konten bincang bareng Bro Nil tuh yang di awal-awal. Nerus juga, gue belum pernah ngomong. Gue biasa offline, ya kan? Online tuh kayak gimana gitu kan? Iya. Terus ya begitulah. Tapi along the way I feel good. And malah lucunya in the process niat gue terpanggil untuk menginterview orang supaya konten gue ini bisa memotivasi banyak orang. Intinya begitu sih. Tapi jujurnya gue yang banyak belajar sih. Dalam proses itu gue banyak belajar banget. Dan gue banyak belajar itu dan membuat gue fasenya jadi kayak Tuhan memberikan seluruh dunia menurut gue second chance. Kalau gue lihat dari perspektif yang produktif, yang positif, pandemi ini Tuhan memberikan seluruh dunia second chance. Time to think. Lu mau ngapain sama hidup lu? Tapi at the same time, dari scientist, dari teknologis, ini adalah acceleration process. Nah lu bayangin, time to pause and time to speed at the same time. Nah, kalau kita nggak sadar, kita kemana? Keseret bro. Cheers lagi bro, cheers. Waduh, ini di pemikiran juga udah kemana-mana nih bro. Ya kayak kita kalau naik mobil bro, kalau apa yang terjadi kalau kita ngegas sambil narik rem tangan bro? Muter bro. Ngedrift. Iya. Tapi kalau dilakukan dengan profesional keren banget bro. Kalau kagak ngerti nabrak bro. Bener banget bro. Nah tadi bro ngomong itu juga menarik tuh ya soal apa? Harusnya kan arahnya sadar digital tadi yang keren, gitu kan, shifting, drifting. Tapi malah kebanyakan jadi gegar digital malah, ya kan, digital shop. Waduh, ya yang nggak pernah pakai Zoom jadi pakai Zoom, jadi masuk ke digital. Nah jadi akhirnya decision-nya juga kemana-mana tuh ya, nabrak kemana-mana. Kalau tadi bro bilang ini Tuhan kayak kasih pandemi ini, Tuhan izinkan ya terjadi pandemi ini kayak second chance gitu kan. Saya tambahkan lagi malah sebagai juga equal chance. Jadi kesempatannya sama nih bro. Nggak ngelihat. I think that's the right word. Second chance equally distributed. Yes, baik orang kaya miskin semuanya harus pause gitu kan. Semuanya harus evaluasi gitu kan. Wow itu luar biasa dan itu kesempatan yang juga luar biasa. Nah saya lihat juga bro ini ya awalnya justru tujuannya supaya bro bisa bikin konten awalnya ya untuk bro ngilangin stres awalnya, ngilangin stres. Gimana caranya gue ngilangin stres tapi bisa menjadi manfaat. Benar. Gitu. Dan ternyata di balik itu malah bro akhirnya jadi banyak belajar di situ. Banyak banget. Ya, ini juga menarik karena kebanyakan justru mungkin ya motivasi orang untuk aktif di sosial media macam-macam ya, memang macam-macam sekali. Nah, saya lihat juga bro termasuk bagus nih ngebangun sosial medianya segala macam gitu kan. Dari khususnya sekitar 1 tahunan ini, malah sebelum pandemi ya. Dan itu akhirnya juga by accident. Oh by accident, gimana tuh bro? Ya habis diinterview sama CL, videonya lumayan berviral. Iya. Ya akhirnya temen gue bilang, lu kenapa nggak lo bikin aja IG, mumpung trafficnya lagi bagus. Padahal gue udah nggak mau tuh, awalnya tertekan. Iya. Gue bikin IG, ntar gue bikin ini, ntar gue harus feeding konten. Aduh itu kayak tambah headache tuh nggak lu? Tambah beban tuh nggak? Iya. Kayak gue harus menyenangkan orang. Awal-awal gue bilang gue coba
Itu gue masih ingat 2019. Itu gue bikin decision. Gue coba kalau beban Desember gue tutup. Oh, oke. Kalau menjadi beban buat gue Desember gue tutup. Gue nggak mau terlalu peduli apa kata orang. Tapi yang penting if I cannot, gini, kita mau memberikan manfaat ke banyak orang. Tapi kita yang susah, menurut gue nggak fair. Oke. Nah, teman-teman juga mungkin yang lagi ada yang baru mulai bikin sosmed ya, atau udah berapa bulan nih ya bikin sosmed dan mulai ngeliat loh kok kayaknya ini ya nggak grow nih gitu kan. Nah, kalau kita bisa dengar dari Bro Neil kan sebenarnya adalah kita harus tentuin dulu purpose-nya apa sih kita bangun sosmed ya, personal branding kita. Kalau ternyata kita cuma ngejar follower ya nanti terus kita juga kecapean ya tinggalkanlah niatmu itu loh. Iya betul. Nanti bener-bener akan kecapean ya. Ini memang menarik bro, karena sebagian kan bilang kalau orang yang udah diikuti kan namanya influencer. Kalau influencer kan harusnya dia yang influence orang untuk mengikuti dia, ya kan? Tapi sekarang banyak influencer punya mental follower malah bro. Harusnya dia yang influence orang, tapi malah dia ikutin apa yang followernya mau. Betul. Nah, sebenarnya menurut gue bisa bilang mutual ya. Jadi sometimes I have to make you happy. Karena gue menyadari ekspektasi lo. Oke. Tapi yang menjadi beban itu pada saat gue cekokin konten untuk nyenengin audiens gue agar audiens gue jangan kabur dari gue. Nah itu salah. Itu yang karakter people pleaser itu tadi. People pleaser. Jadi one of our friends pernah nanya sama gue, mutual friend gue sama Paulus, gue lu nggak takut Neil kalau misalnya lu udah capek-capek bikin account terus God forbid accountnya kena hack atau apa? Iya. Gue bilang gue akan sedih, gue akan kecewa. Kecewanya di capeknya doang. Tapi gue nggak akan berhenti untuk make a new account and continue my purpose. Karena menurut gue misi gue udah jelas. Dan kalau gue punya account sempet kehack, my true followers yang connect dengan value gue, I don't call them my followers, I call them my true friends. They will connect with me again. Kalau mentalnya udah dibuat gampang, nggak ribet, kita move-nya enak sih. Effort tetap perlu, cuman effortnya nggak jadi ngoyo banget gimana sih? Lu lebih enak punya effort in menciptakan hal yang lucu, yang kreatif, tapi dengan semangat. Apa lu lebih baik menciptakan hal lucu, kreatif, tapi dengan beban? Karena lu harus menyenangkan orang. Iya. Gak asik banget itu. Iya, karena bikin sesuatu aja yang kita sukai sebenarnya itu juga ada effort kan. Butuh dedikasi. Bener. Nah kalau ditambah lagi beban untuk menyenangkan semua orang tadi, waduh itu berat sekali sih bro. Betul. Ya makanya nggak heran juga banyak pelawak ya, entertainer ya akhirnya juga memang stres ketika dia berfokus pada menyenangkan orang. Walaupun itu dalam tanda kutip tugas misinya dia seperti itu loh. But they cannot focus in that gitu loh. Betul. Dia harus menunjukkan justru value-nya dia gitu kan. Nah itu yang orang juga akhirnya bisa appreciate eventually pada akhirnya. Mungkin nggak langsung, mungkin nggak cepat, tapi pada akhirnya. Nah apa yang bro alami nih ketika personal brandingnya tadi ya, ketika sosmed yang bro sudah kembangkan gitu kan, mulai terbentuk gitu kan, apa yang bro alami? Ya of course I get more opportunities. Yes. Gue ketemu banyak orang baru. Iya. Gue berinteraksi dengan banyak teman baru. Gue banyak belajar dalam proses gue ngebantu. Gue bikin e-course, gue lagi bikin event nih, bro juga jadi part of. Bareng malah ini. Steering committee-nya ada gue, ada Paulus, ada Pinpin, sama Tovan. Mencetuskan untuk mendukung event yang gue buat namanya Mindset Merdeka Festival. Yes. Dalam proses Gini dong. Merdeka is me, ya kan? Mindset Merdeka Festival. Tapi dalam proses itu apa yang gue sadarin? Sempat kita ngobrol kan? Gila, orang bilang nyari duit susah. Yang bikin event online berapa banyak? Banyak. Tapi yang kagak ngerti cara bikin proposal. Banyak loh event yang nggak ngerti cara bikin proposal, cara bikin rundown yang bener,
format follow up sama speakers, format follow up sama sponsor, format follow up sama community partner. Siapa community yang harus dibidik, bikin press release. It's not a joke. Dalam proses itu gue bilang, wah ini skill, kalau skill kayak begini lakunya setengah mati. Sesimpel cuman lu bisa bikin PowerPoint yang cakep dengan tulisan yang cakep. Itu mahal bro menurut gue. Padahal PowerPoint, Excel, Word itu pelajaran basic guys gitu kan. Benar. Ya tadi yang bro bilang JJ itu ya. Iya. Nggak jago jualan. Benar. Ngebungkusnya gimana tuh? PowerPoint ya mayoritas ya. Sekarang anak SMK, SMA juga udah bisa bikin PowerPoint kan. Iya. Tapi terus mau diapain? Mau dipakai gimana kan? Iya. Skill design menurut gue guys, copywriting, skill design itu adalah skill yang sangat berharga pasca pandemi. Maksudnya dalam proses ini nih, 2020, 2021. Di dunia digital, itu dua skill ini guys. Kalau udah ngerti desain, udah ngerti copywriting, udah gitu bisa bisa menciptakan sebuah presentation yang memukau. Mahal loh harganya. Mahal. Nah itu kan sesuatu yang diperlukan kan oleh dunia. Iya. Banyak orang. Orang malas banyak kan. Malas berarti siap bayar dong bro. Jadi gitu teman-teman ya, kita bisa lihat ya di era pandemi itu banyak orang juga dalam pergumulan, tetapi sebenarnya kita bisa lihat ada celah-celahnya ya, ada di mana opportunity-nya juga yang bisa kita lihat. Yang penting kita open mindset kita dulu nih ya, pikiran kita terbuka, kita kenal diri kita siapa gitu kan. Ada satu kutipan yang bagus juga sih bro, damai sejahtera itu bukan berarti semuanya baik-baik saja ya kan. Damai sejahtera itu artinya kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan semua ini. We know that God is on control ya, bahwa semuanya ini dalam kendali Tuhan juga. Nah dari kita tugasnya adalah memaksimalkan yang Tuhan sudah berikan itu ya kan, termasuk skill kita tadi bro bilang ya, mindset kita seperti itu. Nah mungkin ada teman-teman kita yang perlu dibantu juga nih sama Bro Neil, tadi kan kita udah dengar kan, termasuk melalui Mindset Merdeka Festival ini ya bro ya. Nah itu mereka bagaimana tuh cara daftarnya bro? Oke, basically Mindset Merdeka Festival teman-teman kalau mau join, actually eventnya sedang berjalan. Yes. While kalian lagi nonton video ini, eventnya sedang berjalan. Itu tanggal 5 dan 6 Desember. Dan bisa cek di www.mindsetmerdekafest.com. Jadi bisa dilihat juga nanti di bawah ini. Yeah. Dan event ini sebenarnya sosial guys. Jadi lu bayangin bro, 17 pembicara, Yes. 2 keynote speaker, Yes. 8 moderator, Yes. 3 MC gokil. Nah, Tiketnya cuma 99.000, 100% buat disumbangkan ke Yayasan Rosin yang ada di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah. Itu adalah panti asuhan buat anak-anak, buat pendidikan. Jadi saya percaya kalau kita membuat acara yang sifatnya mendidik, membuka mindset, dan hasilnya juga didonasikan untuk pendidikan buat teman-teman, saudara-saudara kita yang membutuhkan pendidikan, I think flow of energinya pas yang di sini. Dan gue bersyukur sih sama lo, sama semua pembicara yang ikut mendukung acara ini, mau gitu mengkontribusikan waktunya di weekend untuk memberikan materi gokil. Dan event ini bersemangat atas kebaikan, menutup akhir tahun 2020 dengan kebaikan, dengan spirit memerdekakan mindset sebanyak-banyaknya orang. Agar di 2021 menjadi the new you for the next normal. mantap. Dan that's it. Dan kalau masih mau nyumbang, meskipun acaranya udah kelar, tersentuh melihat movement ini, masih mau ikutan, nanti bisa masuk ke mindsetmerdeka.id. Di situ udah ada, nanti ada bagian sumbangan, bisa continue menyumbang. Karena menyumbang itu nggak ada berhentinya, nggak ada habisnya. Thank you bro udah mau sharing di tempat ini, bahkan you are doing, terus melakukan kebaikan-kebaikan ya kan, helping people ya. Seperti prinsip saya juga bro, business is about helping people. Benar banget.
Jadi kita terus bantu orang. Kayak tadi bro juga bilang kan, sebenarnya uang dan lain-lain itu cuma hasil lah, bukannya tujuan. It's not our goals. Yeah. Itu adalah result ya dari apa yang telah kita lakukan, itu kita percaya seperti itu. Thank you bro, keep inspiring. Gue yang terima kasih bro. See you in Mindset Merdeka Festival bro. Same to you bro, see you there bro. Oke guys, silakan follow Bro Neil ya di link di bawah ini. Daftar di www.mindsetmerdekafest.com dan juga subscribe di channel Kuliner TV. Dan kita ketemu lagi di Kopi Kang Tau Kopau berikutnya. Salam inovasi. Jangan lupa Bye. subscribe, jangan lupa subscribe. Komen juga. Jangan lupa subscribe. Like juga.